kembali di Kenras, dan kali ini gue mau bahas tentang pertandingan nanti malam, yaitu Tottenham lawan MU yang menjadi uji oleh apakah masih layak ada di MU atau enggak. Jadi laga ntar malam itu penentuannya. Kalau ngeliat Tottenham memang 5 laga terakhir yang mainnya sama aja kayak MU gitu, main angin-anginan, terus main lebih defensif. Tapi bedanya Tottenham dengan MU adalah situasinya. Pelatihnya si Tottenham ini kan baru setengah musim, dan memang hanya sekelas Tottenham gitu. Kalau misalnya ada di peringkat 6 ya juga nggak masalah akhir musim. Tapi kalau tim sebesar MU menurut gua, apalagi ditambah oleh yang udah mau 3 tahun gitu di MU dan permainan gitu-gitu aja walaupun pemain semakin baik, ya ini harus dipertimbangkan dan memang harus dipecat oleh kalau misalnya nanti malam kalah. Dan memang kalau lihat ntar malam kemungkinannya menurut gue, bukan karena gue tim Ole stay, tapi kemungkinan MU menang karena menurut gue Tottenham lebih buruk secara secara permainan, secara komposisi pemain, secara strategi. Tapi kadang lawan itu bisa menang kalau MU sendiri menyusahkan diri sendiri gitu, kayak pemain tengahnya blunder atau back ya kurang koordinasi atau striker susah cetak gol. Nah itu bisa mengalahkan MU itu sendiri. Kalau kita lihat, kalau misalnya dalam Tottenham sama MU ini dalam top perform ya, menurut gue MU menang mutlak 2-0 mungkin. Tapi kalau situasi begini agak sulit. Nah, MU lengahnya di mana menurut gue yang bisa dimanfaatkan Tottenham ntar malam? Menurut gue adalah lengahnya itu ada di lini tengah. Ketika pemain MU ini di press dan dua pemain ini yaitu Fred dan McTominay ini bisa pegang bola, pasti lepas terus. Nah, ketika lini tengah ini gampang kerebut, langsung ada terjadi counter attack. Nah, counter attack Tottenham ini yang bahaya kan. Kane, Son, terus Moura itu kan pemain yang memang spesialisasinya di counter attack ketika lini tengahnya putus gitu MU, dan itu bisa dimanfaatkan. Sementara Tottenham sendiri bisa aja kalah kalau MU ini bisa memanfaatkan peluang ketika memang back Tottenham ini yang menurut gue sangat-sangat tidak konsisten, dan pemain tengahnya ini nggak ada pemain tengah yang bisa megang bola. Nah sama aja ini antara pemain tengah Tottenham dan MU, nggak ada yang bisa pegang bola. Mungkin akan terjadi adu fisik di tengah. Nah ini kemungkinan yang menang adu fisik adalah pemain Tottenham karena ada Ndombele, ada siapa namanya yang pemain baru, pokoknya bagus lah, pemain lebih bagus dibanding pemain MU yang antara kombinasi Fred dan McTominay yang menurut gue buruk banget. Harus ada Pogba, tapi Pogbanya kartu merah. Nah itu bisa dimatikan gitu lini tengahnya MU, dan sangat mudah dimatikan karena nggak ada yang bisa holding ball mungkin lebih dari 10 detik. Jadi kemungkinan ini bisa 50-50 ya, mungkin bisa seri juga. Karena memang melihat dari performa sebulan terakhir, memang Tottenham dan MU ini nggak beda-beda jauh. Dan kalau lihat strategi Ole pasti 4-2-3-1 ya. Nah ini permasalahannya adalah mau formasi atau pemain apapun yang dimainkan, pemain MU itu tetap berkualitas, tapi berkualitas dalam tanda kutip ya. Sering ups and down, dan kadang bermain bagus banget, kadang bermain jelek, kayak Greenwood yang bisa kadang-kadang bisa menyelamatkan poin bagi MU atau menjadi sangat-sangat maruk gitu. Dan Ronaldo juga sering hilang karena memang nggak ada supply dari tengah. Pemain tengah yang berkualitas kan menurut gue cuma Bruno mutlak. Sisanya defensifnya itu nggak membantu dalam supply bola. Nah ini yang menjadi PR bagi MU, dimana mencetak gol sebanyak-banyaknya tidak hanya dari Ronaldo gitu, bisa dari sayap juga. Nah sayap ini kan harus berkontribusi dengan pemain tengah untuk melakukan one to pass. Nah, apakah pemain tengahnya ini punya kapasitas? Dan itu sih permasalahannya. Yang kedua adalah MU pemain itu terlalu jauh gitu, sehingga passingnya harus dribbling dulu seperti yang gue udah bilang terus menerus gitu. Yang memang yang harus diperbaiki mungkin MU minimal jarak pemain depan itu deketan lah, bisa melakukan one to pass dengan variasi serangan gitu, nggak mau nonton seperti biasanya. Jadi sekian buat gue, mungkin itu aja dulu, ntar gue update lagi untuk hasil skornya yang besok. Jadi sekian menurut gue, tetap saksikan Kikenders.